Bagaimana sih pandangan etika Kristen tentang hukuman mati? Hukuman mati merupakan salah satu isu etika yang paling kontroversial dalam diskusi Kristen kontemporer. Tidak ada konsensus tunggal di kalangan umat Kristen mengenai isu ini. Dengan berbagai dominasi dan teolog mengambil posisi yang berbeda berdasarkan interpretasi Alkitab, tradisi teologis, dan pemahaman tentang keadilan dan belas kasihan. Yang mendukung hukuman mati. Dasar Alkitabiah, Perjanjian Lama di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-6, di mana siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Hukum Musa menetapkan hukuman mati untuk berbagai kejahatan seperti pembunuhan, perzinahan, penculikan, dan lain-lain sebagainya. Konsep mata ganti mata di dalam Keluaran 21 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Di dalam Perjanjian Baru, di dalam Roma 13 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, di mana pemerintah sebagai hamba Allah yang membawa pedang untuk menghukum yang jahat. Di dalam Yohanes 19 ayatnya yang ke-11, Yesus mengakui otoritas Pilatus yang diberikan dari atas. Yang kedua, argumen teologis penentang. Yang pertama adalah kesucian hidup, di mana setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah atau imago Dei, biasa disebut dengan imago Dei. Kehidupan manusia tidak boleh diambil. Yang kedua adalah pengampunan dan penebusan, di mana inti pesan Injil adalah pengampunan dan transformasi, bukan pembalasan. Yang ketiga adalah ketidaksempurnaan sistem peradilan, resiko mengeksekusi yang tidak bersalah. Yang keempat adalah kesempatan pertobatan. Hukuman mati menghilangkan kesempatan seorang untuk bertobat dan berubah. Yang kelima adalah Yesus sebagai teladan. Kristus mengajarkan kasih, pengampunan, dan non-kekerasan. Jadi Kristus selalu mengajarkan kita untuk hidup kasih, hidup selalu pengampunan dan non-kekerasan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, yang ketiga adalah dominasi Kristen tentang hukuman mati. Yang pertama adalah Gereja Katolik Roma, di mana sejak Katekismus 2018 menyatakan hukuman mati tidak dapat diterima karena menyerang martabat manusia. Jadi mereka menentang, mereka menyatakan hukuman mati ini tidak dapat diterima karena menyerang martabat manusia. Yang kedua adalah Gereja Lutheran, di mana menentang dalam kebanyakan kasus. Dia menentang kebanyakan kasus dalam hukuman mati ini. Yang ketiga adalah Gereja Presbyterian, di mana mayoritas menentang. Keempat adalah Gereja Karismatik atau Pentakosta, di mana posisi beragam tergantung denominasi mereka. Nah, yang keempat adalah prinsip-prinsip etika Kristen yang relevan. Yang pertama adalah keadilan dan belas kasihan. Di dalam Mika 6 ayatnya yang ke-8 menyerukan keadilan dan belas kasihan. Pertanyaan kepada kita, bagaimana kita menyeimbangkan keduanya dalam konteks hukuman mati? Teman-teman bisa menjawabnya sendiri dalam hati teman-teman. Yang kedua adalah pemulihan versus pembalasan, di mana apakah sistem peradilan seharusnya fokus pada pemulihan atau sebaliknya pembalasan. Yang ketiga adalah otoritas pemerintahan versus etika personal atau dalam diri kita sendiri. Roma 13 memberikan otoritas kepada pemerintah. Tetapi apakah ini berarti umat Kristen harus mendukung semuanya tindak pemerintahan? Itu juga kita bisa menjawabnya dalam diri kita. Yang keempat adalah nilai kehidupan manusia, di mana jika kehidupan manusia sangat berharga karena imago Dei, apakah ada kejahatan yang bisa membuat seorang kehilangan hak untuk hidup? Apakah ada kejahatan yang bisa membuat seseorang kehilangan hak untuk hidup?
Nah, itu kita bisa juga refleksikan dalam kehidupan kita. Kita bisa mencari jawaban-jawaban itu. Dan yang kelima adalah kesimpulan, di mana saya mengambil kesimpulan pandangan etika Kristen ini tentang hukuman mati tidak monotorik. Dalam perdebatan ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas dalam teologi Kristen. Adalah yang pertama, saya mengambil ada 4, keadilan dan kasih, hukum dan rahmat, perjanjian lama dan baru, dan yang keempat, otoritas seragam dan etika pribadi. Sekian dan terima kasih.